Alhamdulillah. Begini ya, Ustaz Hasbin, beliau ini seorang hafidhul Quran sejak selesai SMP, ya, pas selesai SMP selesai Qurannya. Nah, kira-kira Ustaz, bagaimana tips untuk menjadi penghafal Al-Quran? Itu ya? Ya, itu yang pertama. Ya. Baik. Seperti pengalaman saya, ya, saat memulai mengawali perjalanan menuju untuk menghafal Al-Quran, yang pertama sekali untuk dilakukan adalah memperbaiki bacaan Al-Quran. Iya, karena ya, yang mau dihafalkan ini harus benar dulu, ya, benar bacaannya, jangan sampai salah bacaannya. Yang dihafal, ya nanti salah juga yang keluarnya. Jadi tips pertama, kalau mau jadi penghafal Quran harus belajar tajwid. Ya, belajar perbaiki tajwidnya. Perbaiki tajwidnya. Ya, dan begitulah memang juga anjuran para ulama bahwa yang wajibun alaih, pertama yang wajib untuk kalau mau belajar Al-Quran, ya, adalah makharijul huruf. Ya, makharijul huruf was sifat. Sifatnya huruf. Ya, makhraj dengan sifatnya. Apa tujuannya? Ya, kata Imam Ibnu Jazari, liyalfidhu bi afsahil lughat, supaya kita nanti bisa melafazkan ayat-ayat huruf-huruf Al-Quran itu dengan fasih. Ya, afsahil lughat ya bahasa Arab. Ya, karena Al-Quran itu atau bahasa Arab itu ketika beda artinya, beda teksnya, beda tulisannya atau beda bacanya, itu beda artinya. Ya, dan itu sangat banyak sekali, seperti umpama huruf qaf dengan kaf. Ya, ya mungkin sama kita baca qul dengan kul, itu maknanya jauh sekali. Qul katakanlah, kul makanlah, ini beda sekali. Ya. Kemudian Ustadz Hasbin dulu menjadi penghafal Quran, dorongan orang tua atau semangat sendiri atau gimana? Iya, termasuk dorongan orang tua, dan itu memang orang tua memang bercita-cita ingin menyekolahkan khusus Al-Quran waktu itu. Tapi waktu itu kondisi karena di kampung, ya informasi belum, kita tidak tahu di mana tempatnya. Begitu selesai SD, ya dapat informasi bahwa harus masuk pesantren. Ya, awalnya dimasukkan pesantren, tapi ternyata pesantren yang pertama saya dimasukkan ke situ bukan pesantren khusus Al-Quran. Ya, tapi yang ya pesantren belajar agama saja umum, tapi belum secara khusus untuk hafal Quran. Begitu 1 tahun belajar di situ, orang tua ini melihat kayaknya anak saya ini ada bakat mau menghafal, ya maka ya dia cari lagi informasi, dan alhamdulillah ketemu dengan orang yang hafal Al-Quran. Nah, akhirnya setelah itu saya dititip sama dia, bawa anak saya ini ke pesantren yang tempat kamu belajar Al-Quran, menghafal Quran. Bawalah saya ke sana, alhamdulillah. Ya, ternyata betul. Jadi hikmahnya di sini bahwa dorongan orang tua itu penting, ya. Dan itu tugas orang tua mengarahkan anak untuk hafal Quran, itu juga menjadi poin penting. Tapi ngomong-ngomong, Ustaz, di pesantren mana dulu menyelesaikan hafalan Qurannya? Saya di pesantren namanya Madrasatul Quran Tebu Ireng, Jombang. Kabupaten Jombang, di Jombang Jawa Timur. Ya, Jawa Timur. Masya Allah. Jadi beliau ini alumni Jombang. Kemudian sempat kuliah juga, Ustaz, ya? Kuliah setelah selesai di sana SMP SMA, kembali ke Makassar, lanjut di Stiba ya, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, yang banyak melahirkan para ulama, ya. Dan beliau ini salah satunya ulama Quran dari kota Makassar, yang insya Allah bisa membimbing kita semua. Baik, Ustaz, kira-kira setelah melihat kondisi Indonesia ini, ya, dan para menyebarnya Al-Quran hari-hari ini yang sangat luar biasa, animo masyarakat sangat ingin, ya, putra-putrinya menjadi penghafal Quran. Kira-kira untuk pesan untuk orang tua nih, ya, yang anaknya ingin menjadi penghafal Quran, apa kira-kira pesannya? Iya, pesannya berikan terus dorongan kepada anak-anak kita. Istilahnya, kalau sekarang kita tidak mampu lagi menjadi seorang hafiz, jangan sampai generasi kita ini tidak jadi seorang hafiz. Iya, cukuplah kita sebagai orang tua yang dipotong generasi tidak hafal Qurannya, nanti setelah generasi selanjutnya sampai seterusnya bisa menjadi penghafal Al-Quran. Harusnya begitu. Cita-cita orang tua seperti itu.
jangan sampai istilahnya kita jatuh dalam dua kali lubang kan gitu ya. Iya. Nah, jadi kita sudah tidak hafal, anak kita juga tidak hafal, dan terus keturunan tidak hafal. Harusnya cukuplah kita yang tidak jadi Ya, fokus. jadi memang kalau bisa satu rumah itu paling minimal ada satu penghafal Quran. Iya. Terutama kita para orang tua ini nanti insya Allah akan diberikan mahkota. Ya, akan diberikan mahkota di akhirat kalau ada anak-anak kita yang menjadi penghafal Dan Quran. kalau sudah ada satu biasanya dalam keluarga itu yang hafal, insya Allah yang lain ini itu akan ketarik. Iya, adiknya ketarik, oh ini juga seperti kakaknya, adiknya lagi begitu, dan ada yang bahkan orang tuanya juga ketarik. Iya, jadi akhirnya orang tuanya fokus juga, masa anak saya bisa, saya tidak. Bahkan kita sama-sama mau dapat kemuliaan, sama-sama ingin memberikan mahkota sama orang tua. Nah, maka akhirnya ada orang tua itu, dan bahkan banyak sudah kisah yang orang sudah umur 80-an malah baru menghafal dan hampir selesai. Alhamdulillah. Baik, jadi untuk para orang tua memang kita harus motivasi ya. Betul. Motivasi anak-anak kita dan tidak berputus asa, terus mengajak mereka untuk menghafal Al-Quran. Baik Ustaz. Biasa Ustaz ini ya, ada terkadang pemikiran orang tua itu, wah nanti anak saya ini hidupnya bagaimana? Ya, kalau belajar Quran saja, atau maksudnya kalau dia fokus juga dengan Quran, gimana kehidupannya? Gimana? Sebenarnya Ustaz, kan ya orang di dalam kehidupan ini terkadang obsesinya ya harus jadi ini, jadi ini, jadi ini. Padahal tidak bertentangan kalau anak kita itu menjadi penghafal Quran juga menjadi yang lain, kan seperti itu. Artinya Al-Quran ini sebagai dasar. Kira-kira gimana pandangan Ustadz Hasbin ini? Hampir pertanyaan itu tertuju ke saya. Dan memang setelah tamat Al-Quran dulu pikir kita mau jadi apa? Tapi alhamdulillah sekarang, alhamdulillah bahkan justru dengan bersama dengan Al-Quran, bahkan kemudahan urusan dunia malah dimudahkan oleh Allah. Allah mudahkan. Ini penting. Jadi sebenarnya Al-Quran ini akan memberikan kemudahan kepada kita, ya, semua urusan kita. Artinya bahwa tidak terhalangi orang yang hafid Quran jadi pejabat, jadi pengusaha, betul. Jadi ini, jadi itu, tidak menghalangi. Karena Al-Quran ini adalah sebuah basic, sebuah basic yang sangat penting. Ya, bahkan ya menurut testimoni beliau bahwa alhamdulillah kita mengenal beliau selama ini dengan Al-Quran, terus ya sejak zaman dahulu sampai sekarang menekuni pembelajaran tajwid, tahsin, dan menyebarkan ilmunya. Ternyata dari sisi kehidupan juga Allah mudahkan kan urusannya. Ini sebuah motivasi penting bahwa Al-Quran itu ya akan memudahkan segala urusan kita. Kemudian terakhir Ustaz, ya pada sesi ini biasa ada nih ya orang mengatakan, wah saya ini sudah tua, kayaknya sudah berat menghafal Quran. Gimana nasihat Ustadz Hasbin ini? Sebenarnya justru karena umur semakin tua harusnya semakin semangat sebenarnya. Karena kita akan membawa bekal. Kalau sudah akhir-akhir hidup kita justru bekalnya sedikit, ya gimana caranya menghadap kepada Allah dengan bekal yang sedikit? Maka harusnya kita yang tua harus lebih semangat lagi. Artinya mungkin oke lah, energi sudah berkurang, tapi semangat jangan kendor. Harus tetap semangat, karena niat juga harus perbanyak, karena Allah yang melihat itu adalah niatnya kita. Artinya kalaupun belum selesai, karena misalnya saya nih ya berniat menghafal Quran, alhamdulillah kita tetap berniat, terus berusaha, tapi belum selesai, meninggal. Insya Allah tercatat sebagai penghafal Al-Quran, karena yang paling penting adalah niatnya. Makanya ada yang mengatakan niatul mu'min khairun min amal. Terkadang niat itu lebih bagus daripada amal. Artinya belum beramal tapi sudah berniat. Tapi dia sudah mendapatkan niatnya. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amal itu sendiri. Artinya niat akan sampai, dan ini pentingnya kepada kita semua, para bapak, para ibu yang mungkin sudah umurnya lumayan lah 40 tahun ke atas. Maka mulailah belajar tajwid, mulai belajar tahsin, kemudian kita juga berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Kalau nanti sampai akhir hayat belum hafal, insya Allah kita akan dikelompokkan bersama orang-orang yang
menghafal Al-Quran. Insyaallah. Terima kasih Ustaz Hasbin ya. Barakallah. Insya Allah kita akan lanjutkan bincang-bincang Baik, kita baik. tentang Quran ini, ya bagaimana semakin banyak Insyaallah. orang yang bisa mendapatkan kemuliaan Al-Quran ini. Baik. Syukran barakallahu fikum. Dan kepada saudara-saudari sekalian dimanapun berada, ayo mulai sekarang tingkatkan niat yang kuat untuk kita sama-sama belajar tajwid, tahsin dengan Ustaz Hasbin. Insya Allah kita akan bahas dalam majelis-majelis berikutnya, Ustaz. Insyaallah. Ya, dan nanti bisa diikuti di YouTube kita, di channel kita. Baik, baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.